Itu tanggal 1 ketemu nyonyahnya, terus ini yang dia katakan, my new, ini nyonyahnya ngomong kepada suaminya, my new year resolution is to stop telling you what to do all the time. Sebab ini istrinya bossy sekali nih. Kemudian here I wrote down your resolution for you. Sudah tahu? Istrinya ngomong, oke, saya nggak mau ikut campur lagi ya. Mungkin dia selalu kontrol terus. Tapi new resolution yang dibuat juga apa? Bukan suaminya, istrinya yang buat suaminya. New resolution itu saya percaya kita semua perlu ada. Malah saya lihat kita semua di sini lihat ada new resolution yang lost weight, ada yang mau exercise, ada yang mau minum lebih banyak lagi, ada yang mau bangun lebih pagi, ada yang mau berdiri lebih apalagi mungkin lebih build relationship lebih dekat lagi. Nah, pada waktu saya mikir apa sih 2011 apa sih New Year Resolution yang kita bisa. Saya menarik mengenai satu artikel, ada satu buku yang ditulis oleh Dr. George Valiant. Ini mengadakan penelitian dan harap ini saudara-saudara yang kalau umur sudah 50 ke atas, 60 mungkin beli. Malah saya lagi mau beli buku ini waktu menarik ini. Karena ini satu riset yang pada tahun 1937 suatu penelitian dari universitas yang terbaik di dunia yang saudara tahu adalah Harvard University. Dan ini mereka itu coba mengetahui faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi kebahagiaan dari hidup manusia. Jadi penelitian ini disebut Harvard Study of Adult Development. Jadi penelitian ini sangat boleh kata diteliti oleh 268 mahasiswa dari Harvard University plus ada 456 orang yang hidup di kota Boston. Jadi ini menjadi responden satu objek penelitian. Jadi bayangkan sudah hampir 700 orang, 680 yang menjadi bahan untuk mereka diteliti, dan tiap 2 tahun mereka kumpul, mereka discuss, mereka menanyakan bagaimana kehidupan research ini, bagaimana penelitian selama 68 tahun itu. Dalam penelitian mulai dikumpulkan data faktor apa dari kehidupan manusia yang membuat kebahagiaan dari seseorang. Kualitas pernikahan mereka, mental mereka, jasmani, kesehatan mereka. Kemudian pada waktu mereka di dalam mulai masuk karir, pada waktu mereka mulai pensiun, berbagai aspek kehidupan, dan semua itu secara wawancara, secara teliti. Dan ini suatu penelitian yang sangat masif dan besar-besaran tentang kehidupan manusia. Dan kemudian sepanjang 68 tahun itu pimpinan berganti. Dan pada tahun waktu yang terakhir ini, Dr. George Valiant, dia adalah head ya, sebagai psikologis, sebagai psikiatris, dokter jiwa, dia yang memimpin. Dan pada tahun 2008, ada seorang menanyakan kepada dia. Dan pertanyaannya dia simple, saya kira sudah semua akan menanyakan yang sama. Dia mengatakan pada Dr. Valiant, apakah yang dapat dia simpulkan tentang kesehatan dan kebahagiaan manusia berdasarkan riset selama puluhan tahun tersebut? Saya percaya saudara dan saya looking forward untuk jawaban itu. Apa sih? Apa sih yang diperlukan? Yang membuat kebahagiaan manusia itu? Dan kemudian justru jawaban kita pasti pikir itu rumit. Tapi justru jawaban Dr. Valiant memberikan jawaban sangat sederhana. Ia berkata ini, satu-satunya yang benar-benar penting, jadi major thing, dalam kehidupan manusia untuk kebahagiaan adalah kualitas relasi yang Anda kembangkan. Kualitas relasi Anda yang kembangkan. Nah, saudara, ini dalam sekali saudara, kualitas relasi, bukan bicara just relasi aja, relationship, hubungan suami istri, teman ya. Tapi
dikatakan relasi, kualitas relasi yang Anda kembangkan. Saya menghimbau saudara, untuk tahun 2011 ini, kalau saudara nggak mempunyai New Year Resolutions, saya ingin menghimbau saudara untuk mempunyai goal, untuk saudara mempunyai kualitas relasi dengan Tuhan. Bicara relasi ada 3 hal. Relasi terhadap Tuhan itu adalah sumber dari semuanya. Dan kedua, relasi dengan diri kita sendiri. Dan ketiga adalah relasi kita dengan sesama. Dan kalau kita lihat relasi dengan Tuhan itu adalah sumber dari semuanya. Seringkali kalau saudara tahu, kalau segitiga kan, Tuhan di sini, suami, istri. Dan seringkali saya perhatikan berkali-kali, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan hubungan kita dengan sesama. Kalau saudara sepertiga, makin kita dekat pada Tuhan, makin kita dekat dengan sesama, dengan suami istri. Makin kita jauh, hubungan kita makin jauh. Gampang irritate, gampang kesel, gampang penasaran, nggak bisa nerima satu dengan lain. Ada something yang selalu bothering, selalu make frustrasi, irritate semuanya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita dekat, saudara, rasanya tuh enak, saudara. Dan ini relasi dengan Tuhan. Hari ini saya mau menghimbau saudara untuk mempunyai goal 2011. Ini adalah tema yang Tuhan berikan kepada kita. Passionate pursuit for purpose. Purpose adalah apa, saudara? Untuk menjadikan Tuhan sebagai Lord. Dengan kata lain, saudara, apa yang Rasul Paulus katakan di sini, saudara? Filipi 3 ayat 10. Sebab Filipi 3 ayat 10, kalau kita baca Filipi 3 ayat 1 sampai 10, Rasul Paulus lagi membicarakan orang-orang yang coba membanggakan mungkin tradisi mereka, membanggakan hidup dalam hukum, membanggakan dari turunan mana. Dan Rasul Paulus katakan semuanya itu, saya sudah orang yang bersunat, saya dari keturunan dari Benyamin, saya bolehkah sekolahnya mungkin grup sekolah yang top, mungkin seperti Harvard University, semuanya. Tapi dia katakan semua itu sampah, katakan. Yang ku hendaki, ayat 10 dia katakan, adalah mengenal dia, knowing him. Yang ku hendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. That I may know him and the power of his resurrection. Kalau dikobarkan itu ada 4 hal yang bisa tiap minggu bisa diadakan. Tapi hari ini that I may know him and the power of his resurrection. Amplify Bible itu lebih dijelaskan, di-amplify. Ini translation. For my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly. Jadi kalau kita bicara knowing, itu lagi bicara mengenai intimasi, bicara knowing luar dan dalamnya. Saudara, penting sekali saudara untuk kita membangun fellowship dengan Tuhan, bukan one way street. Banyak orang saudara kedatang Tuhan tuh minta aja, Tuhan berkati saya, Tuhan ini yang saya mau, saya yang perlukan itu semua. Saudara, perlu saudara untuk kita punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kalau saudara lihat Rasul Paulus di Filipi menarik sekali. Dia dikatakan yang utama, yang saya benar-benar lagi press, lagi benar-benar look forward adalah build relationship, know him. Bukan hanya dengar mengenai dia, tapi tahu dia, punya hubungan yang dekat. Dan Filipi 3 ayat 12b dia katakan, I keep working toward that day when I will finally be all that Christ Jesus saved me for all and want me to be. I keep working toward. Jadi ini yang saya ingin, apa rencana Tuhan yang sempurna, yang Tuhan sudah siapkan buat saya ini. Tuhan sudah save saya, Tuhan selamatkan saya. Apa ini purpose-nya ini? Malam Filipi 3 ayat 14 katakan, I press toward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. I press toward goal. Jadi orang yang mengenal Tuhan, dia tahu direksinya, dia tahu kemana dia harus pergi.
Kalau saudara mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saudara, saudara perlu tanya Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan dalam hidupku? Banyak orang di dalam hidup manusia waktunya wasted, waktunya terbuang karena nggak tahu rencana Tuhan. Saya pikir dari Indonesia katakan, datang sini harus open business. Sebab kalau punya bisnis, saudara jadi bos. Tapi setelah buka bisnis, ternyata bukan jadi bos, malah jadi pembantu. Sebab nggak bisa tinggalin kemana-mana. Mulai bingung, bukan untung, bukan malah tambah rugi. Sedangkan dikatakan harus jadi bos, harus buka bisnis. Nggak tanya Tuhan. Kita perlu tanya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Malam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus setelah dia mengatakan, yang saya perlukan, yang saya mau adalah knowing God. Kemudian Filipi 4 ayat 13 dia berkata yang very positif bahwa segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Itu kata-kata yang mantap, saudara. Kata-kata orang yang tahu relasi dengan Tuhan. Bahwa God is on control, bahwa dia tahu bahwa apapun dia bisa tanggung, bisa ada jalan keluarnya. Nggak ada yang ngomong, oh nggak bisa. Ini orang yang mengenal Tuhan. Pertanyaan saya, do you know Jesus? Apakah saudara tahu Yesus? How well you know Jesus, saudara? Untuk itu saudara, untuk kita bisa mengenal Yesus, harus ada kehausan dan keinginan untuk mengenal Yesus. Ada sesuatu determination, suatu keputusan. Saya itu banyak sekali orang-orang datang ke Tuhan bukan pada saat lagi enak. Justru pada saat enak kita lupa pada Tuhan. Justru bahayanya tinggal di North America yang membahayakan ada untuk hidup keenakan. Yang basically kita nggak memerlukan Tuhan. Justru kita perlu menyadari saudara. Justru pada saat kita lagi enak saudara. Itu justru kita harus build relationship dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan katakan ada sesuatu yang kita harus hadapi, kita bisa tenang. Banyak orang di Amerika saya konseling satu orang yang tahu banyak firman, tapi tahunya di sini. Tahukah saudara firman yang selama hanya di sini, pada saat kita lagi menghadapi testing, pada waktu kita menghadapi hal-hal yang kita harus hadapi yang berat, kalau kita nggak kuat, saudara, firman Tuhan, saudara, iman itu adalah apa, saudara? Apa yang kita dengar di sini dengan apa yang soul kita percaya itu have to be in one agreement. Apa yang kita dengar di sini, kemudian kita renungkan mulai masuk ke sini, dan kalau kita mulai memikirkan, mulai membayangkan, renungkan, itu akan masuk ke subconscious kita. Dan ini yang baru menjadi iman. Ini yang very powerful. Jadi nggak bisa kita just confess aja di pikiran, belum direnungkan, belum meditate. Kalau kita just ngomong confess aja positive thinking, belum direnungkan sampai ke dalam sini. Sampai masuk ke subconscious mind kita, sampai benar-benar kita tahu and know, itu nggak akan ada kuasanya. Kita bisa mau beriman bahwa kita mau jadi jutawan, kita orang yang mau thinking positive, tapi soul kita mesti doubting, jiwa kita mesti ragu-ragu, ini nggak akan menghasilkan iman. Jadi sudah perlu sekali untuk itu, perlu relationship, perlu kita bisa membangun relationship yang kuat. Ada kehausan dan keinginan. Sebab itu Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran dan mereka akan dipuaskan. Jadi perlu sekali ada rasa haus akan fellowship, ini perlu sekali. Daniel, saudara, saya lihat Daniel. Waktu tadi pagi saya baca lagi Daniel, kehidupan Daniel. Luar biasa, saudara. Tapi saya startnya, Daniel sampai bicara di Daniel 11 ayat 32b, dia berkatakan, but the people who knows their God shall be strong and carry out great exploit.
Bisa melakukan hal yang dahsyat, kuat orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi saudara kalau lihat Daniel 1 ayat 8-9, dia adalah orang yang mengambil keputusan, dia punya new resolution bahwa I want to put God first, I want to have fellowship dengan Tuhan, I will honor God. Dan dia punya kepercayaan bahwa kalau saya nomor satukan Tuhan, dia katakan Tuhan akan honor dia. I honor God, then God will honor me. I will honor those who honor me. Dan ini saudara, kalau saudara lihat Daniel, dia adalah orang yang put God first. Sehingga saudara, Tuhan berikan dia hikmat, dia beri keberanian luar biasa, dia memberikan dampak sampai orang-orang bisa lihat he is above average. Intelijennya, hikmatnya sampai raja begitu sayang sekali dia. Dia bisa menerjemahkan impian yang raja nggak kasih tahu apa. Dan dia sudah akhirnya satu saat semua katakan harus menyembah pada waktu ada musik. Dan sudah Daniel tidak melakukan itu. Dia honoring God. Akibatnya karena ini adalah putusan raja, Daniel harus dimasukkan lubang singa. Raja pun sedih sekali sebab raja tahu Daniel itu. Tapi dia sedang memberikan keputusan. Sudah Daniel dimasukkan di lubang singa. Tapi malaikat Tuhan protek dia. Sampai akhirnya saudara, musuh-musuh yang mau menjahatin Daniel. Sampai dimasukkan ke tempat lubang singa itu dan dikatakan dimakan habis-habisan sampai tulang-tulang yang dimakan semua. Remuk, katakan firman Tuhan. Kita bisa belajar, saudara. Untuk kita bisa mengenal dan punya keinginan untuk dekat sama Tuhan. Kalau kehidupan dalam Mazmur di Raja Daud, dia katakan pada waktu dia di wilderness. Saya di wilderness itu tempat yang gersang, tempat yang gak enak. Seringkali saudara, Tuhan bawa hidup kita di dalam suatu tempat di mana rasanya nggak enak sekali. Rasanya aduh, apakah Tuhan misi dengar doa saya? Apakah Tuhan ada? Tuhan tahu struggle saya. Tuhan tahu ini pergumulan yang saya hadapi. Kok problem after problem after problem after problem. Dan ini saudara, Daud dalam pergumulan dia mengenal sama Tuhan. Ini yang dia katakan di Mazmur 63:1-3. Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. Dia punya kehausan, kelaparan. My soul, jiwaku haus akanmu. My flesh long for you in dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. My lips shall praise you. David adalah katakan was a man after God's own heart. Tuhan begitu senang pada orang-orang yang haus cari Tuhan. Nah sometimes, ini yang kita perlu aware. Sometimes God allow us to go into wilderness to cause us to hunger and thirst for Him. Seringkali kadang-kadang Tuhan izinkan kita bawa ke satu tempat di wilderness yang akhirnya kita mungkin bergantung pada manusia, keadaan, kebiasaan sendiri. Ada saatnya di mana kita harus just look up, kanan kiri nggak bisa help, look up. Saudara, ini yang Daud dia alami. Daud alami ini. Most people, saudara, nggak mau want to go up because they don't want to grow up. Saudara, untuk kita bisa mengenal sama Tuhan, itu harus ada bagian dari kita. Ada tindakan dari kita, ada suatu langkah, a commitment, suatu step determination bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang saya perlukan. Waktu saya ambil di seminari di OTS Tyndale Seminary itu, ada course yang terus terang enak sih enak, yaitu audit. Saya kalau ambil audit, pertama murah, kedua dengar,
Dan ketiga sudah nggak ada homework. Mau lakukan boleh, homework enggak. Lain kalau student yang benar, dia harus kerja mati-matian, dia harus bikin skripsi, dia harus bikin itu semua kerja mati-matian. Saya punya salah satu jemaat yang di pimpinan di Michigan. Dia anaknya pendeta, tinggal di Purwokerto, dia sebelah, katanya rumahnya sebelah waktu di Purwokerto itu. Dia dapat PhD, anak pintar, keluarga itu pendeta juga, anaknya 8. Tapi dia katakan, Pastor Joe, waktu saya harus menyelesaikan PhD saya waktu di Texas, nggak mudah Pastor Joe. Sampai apa yang saya lakukan dia, waktu saya belajar, itu saya kaki saya ikat dengan tali. Karena tendensi untuk get out itu gampang sekali, tapi saya taliin, saya paksakan untuk itu untuk bisa menyelesaikan. Dia punya skripsi harus selesaikan, sebab dia rumahnya dekat sekali ada park, ada tendensi enak sekali. Anytime lagi struggle ambil menyelesaikan, dia mau keluar tapi dia ingat ini diikat, duduk lagi, beresin lagi. People seringkali hidupnya just komplain aja. How high the mountain was, how far they have to walk. Only those who want to go higher will follow Jesus beyond their comfort zone. Sebab kalau Tuhan lagi mau kerjakan sesuatu, ada hal-hal yang kita harus mungkin willing to take a step of faith, mengambil langkah. Salah satu kemarin kita discuss dengan board sama elders deacon, very good fellowship kemarin, kita doa sama-sama, share. Salah satu struggle kita hadapi pembangunan gereja itu waktu kita memerlukan gereja itu salah satu ya. Sudah tahu orang Indonesia selalu hidupnya pengen ngobrol. Waktu kita di WPC, kita haus fellowship bagus semuanya, ngobrol. Tapi gereja kita harus keluar jam 6, sebenarnya mereka ada kebaktian jam 6.30. Kita diusir, lampunya dimatiin, keluar pakai coat di hallway, ngobrol lagi. Suruh keluar, di luar, ngobrol lagi. Parking orang luar yang tamu yang punya tuan rumah, parkingnya dipenuhin sama mobil kita. Suruh pergi, kita di pressure terus. Kemudian janitornya galak bener lagi. Kita ngadepin pressure semuanya. Nah, ini membuat kita ingin want to do something. Seringkali kita dihadapkan persoalan-persoalan itu semua. Goalnya untuk supaya Tuhan do anything untuk membuat kita untuk get closer dengan Dia. Only those who want to know Him more will follow Jesus to the point that only He can lead them from. Itu hanya pada orang-orang yang mau mengambil keputusan, mau ikut Yesus. So Jesus called us to step out and step up to come up to another level of faith. Saudara mau ada breakthrough dalam hidup saudara 2011. Definition insanity adalah you do it all over and over the same thing, expect different results. Saudara tahu kan? Banyak orang-orang Kristen melakukan yang sama, tahun ke tahun sama, expecting different result. Itu definisinya insanity. I don't think kita semua pengen jadi orang insanity. Kita mau melakukan something yang different, satu yang beda. So Jesus call us to step out and step up to come up to another level of faith. Yesus punya kerinduan to reveal something new about Himself, kebesaran Dia. Yesus tuh rindu sekali untuk reveal kuasanya, reveal kasihnya, kehebatannya. Dia rindu pada orang-orang yang haus rindu. So it is up to us to come up and grow up to the point that we want to know Jesus more. Pastinya, apakah sudah punya kehausan, keinginan, mau lebih dekat lagi Tuhan? Tuhan Yesus memimpin kita keluar dari our comfort zone supaya Dia dapat reveal something new to us about Himself.
Berapa dari orang Kristen sebenarnya tahu mengenai Yesus? Just dengar aja. Tapi apakah punya mengalami? Dia ini lagi menunjukkan siapa dianya itu. Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk launch to the deep. Supaya dia dapat reveal us something about new about himself. Saudara, waktu saya baca Lukas pasal 5 ayat 1-11. Saya dilihatkan ini ada something yang relevan dengan saudara-saudara semua di sini. Saudara, ceritanya sini kalau saudara mau kita bisa baca sama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi sudah selesai. Mereka sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahunya si Petrus ini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini yang bagus, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu ia mengikut Yesus. Waktu saya mempersiapkan firman ini, mungkin saudara dalam keadaan seperti Petrus. Dia sudah kerja mati-matian semalaman. Enggak ada risau. Mungkin saudara, hidup saudara sudah coba cari kerjaan. Saudara mencari career. Saudara mau melakukan ini, melakukan itu, tapi enggak ada hasilnya. Sampai saat rasanya sudah pikir, is that worth it jadi anak Tuhan? Mungkin saudara saatnya saudara dalam keadaan putus asa. Yesus datang pada Petrus di saat dia pada saat boleh kata lagi desperate. Dan saudara, Petrus pada waktu Yesus katakan untuk launch ke deep end, masuk yang lebih dalam. Apa yang Petrus lakukan? Dia lakukan. Dia obey. Dan melalui ini saudara, dia mengalami berkat Tuhan. Kapal itu penuh dengan ikan sampai mau hampir tenggelam. Saudara, kalau saat ini saudara seperti Petrus, mungkin kerjaan saudara saat ini lagi dalam keadaan yang saudara mungkin harus menunggu. Mungkin teman sebelah di sebelah akan dikeluarkan. Mungkin company saudara lagi for sale. Mungkin saudara lagi menghadapi satu persoalan yang saat ini lagi berat. Apa yang Petrus lakukan? Yesus izinkan semua itu. Untuk reveal God, Yesus to reveal His
power untuk reveal, menunjukkan I want to bless you, I want to know you more and more. Ini adalah yang hati Yesus lakukan. Dan saya bersyukur Petrus yang adalah orang yang boleh kata very confident. Dia boleh kata bisa menurut Yesus yang dia pikir, kamu tahu apa? Saya adalah pengalamannya luar biasa mengenai menangkap ikan. Menangkap ikan siang hari itu is no. Semalaman saya sudah usaha dan no way bisa. Tapi waktu Yesus katakan, go to there. Berani mengambil langkah. Suatu tempat yang unknown. Gak comfortable. Yang kalau boleh milih sih, just stay di sini. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya masuk ke tempat deep end untuk mencari ikan tengah hari. Gak ada gunanya. Tapi saudara, Yesus take step. Dan Peter meresponi. Knowing him, relationship itu two-way street. Gak one way. Banyak orang Kristen, Tuhan bless me. Apakah kita ambil waktu untuk mendengarnya? Perlu sekali saudara untuk kita bisa meresponi hati Tuhan yang mau mendekat pada kita. Perlu sekali saudara untuk seperti Petrus, dia mengalami berkat Tuhan. Saya tahu some of you berkata, Pastor Joe, saya dekat Tuhan justru saya bisa melihat berkatnya Tuhan luar biasa. I'm glad. Tapi some people dikasih berkat justru bukan berkat sama Tuhan, malah bingung. Pilih mana ya? Ada ini, gereja, ini. Mana sampai bingung, yang ini atau ini, yang mana yang aku pilih. Put God first, relationship dengan Tuhan dulu. Saya mau menghimbau saudara, untuk tahun 2011 ini. Gak usah kita menghadapin sampai sesuatu yang dipejetkan, dimasukkan dalam wilderness sampai akhirnya kita harus datang pada Tuhan. Yes Tuhan, seringkali kita harus mengalami brokenness. Saya percaya kita semua perlu mengalami brokenness. Sebab kalau kita mengalami brokenness itu kita bisa lebih tahu. Suara Tuhan lebih kedengaran lagi. Pembangunan gereja ini saya katakan not to build more. Tuhan mau concern more not building the building, tapi concern more building the people. Saya melihat kesaksian dari saudara yang beriman dengan setia sudah melakukan. Thank God. Saya mengalami bagaimana Tuhan pada saat lagi saya kebingungan, Tuhan kasih direction. Pada saat itu desperate sampai Hana ngomong, you pray. Saatnya kadang-kadang Tuhan izinkan pada saat kita di desert, pada saat kita lagi di dalam menghadapi brokenness. Mungkin sama bila kisah ada keadaan mungkin suami istri struggling. Very easy saudara untuk kita just out, finish relationship. Tapi saudara, Tuhan izinkan saudara. Saya thank God waktu Hana the first 3-5 years married sama saya, dia ngomong I lost my love. Tapi thank God dia dekat sama Tuhan, dia tahu Tuhan dan dia takut sama Tuhan. Dia sadar dia lost kasihnya pada saya. Dan dia katakan, Tuhan dia mulai dekat sama Tuhan. Dan Tuhan katakan you lost your agape love. Dan Tuhan katakan you minta. Sudah, dia minta. Tuhan berikan new perspektif lagi. I thank God saya sama Hana tinggal di Michigan hanya berdua. Saya bayangkan kalau saya sama Hana hidupnya ribut terus. Tinggal berduaan gak enak sudah kayak in hell sudah. Tapi kita have fun, kita jogging, kita have fun, dan kita undangin banyak orang datang. Kemarin orang-orang dari orang-orang Indonesia yang bukan Kristen, mereka datang ke rumah, kita undang waktu New Year. Mereka diundang pastornya, pastor, mereka dari agama lain. Tapi sudah, ternyata kita adalah manusia, bukan malaikat. Sudah, kita just love them, build relationship. Hana senang serve people gitu. Sudah,
Saya bayangin kalau saya sama Hana hidupnya, relationship-nya tuh nggak dekat. Kita berdua itu rasanya, again, saya tahu ada suami istri kadang-kadang kalau soal trafik aja ribut. Sebab dua-duanya ngerti, mau ke sini. Kemarin saya barusan guyonan sama satu couple. GPS tuh kadang-kadang enak juga, karena ngomong nggak banyak. Pada waktu perlu tinggal 300 meter, another 300 meter, please turn to the right. Kasih tahu. Dan kalau kita berbuat salah, nggak ngomel, nggak condemning itu GPS. Wah, enggak saudara, GPS ya. Don't worry, gampangnya lah, don't worry. There's another way we can do. Kadang-kadang hidup kita tuh suami istri gara-gara kesalahan ngomong ribut. Aduh, sudah. Build that relationship mumpung muda, saudara. Suami istri please. Sekarang kalau saudara hidupnya ribut terus, please mumpung muda, saudara. Makin tua makin sulit, saudara. Makin tua makin sulit. Banyak kalau saya ribut terus sama Hana di Michigan, aduh sulit, saudara. Mau berubah dikiranya mau apa nih? Serba sulit. Hipokrit, macam-macam, sulit, saudara. Tapi kalau kita sudah membiasakan ini, relationship ini, relation to way street, mulai tahu apa sih hati Tuhan. Jadi Tuhan bless us kita. Kita mulai tanya, Tuhan apa yang saya mau lakukan? Saya longing Tuhan, saudara, untuk kita punya relation dengan Tuhan. Relation dengan Tuhan ini akan affect relation kita dengan sesama. Terakhir, saudara, kedua, ini yang Rasul Paulus katakan adalah pertama yang mengenal Dia, dan kedua adalah kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. The power of His resurrection. Banyak orang ingin mengetahui kuasa Tuhan, tapi tidak mau mengenal Tuhan. So itu sudah mengenal Tuhan adalah prerequisite, adalah syarat pertama. Ingin mengetahui kuasa kebangkitannya, tidak mau mengalami kebangkitan. Untuk seorang mau dibangkitkan, dia harus mengalami kematian dahulu. Why konflik terjadi? Because of pride-nya tersinggung. Why kadang-kadang sampai orang ribut sampai sudah nggak mau ngomong sama, karena pride-nya kesinggung. Tapi kalau orang mati, sudah mau diomongin apa-apa nggak ada responnya. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Yesus yang membawa positif dari negatif. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Yesus yang merubah wrong menjadi right. Kuasa Yesus yang merubah bad menjadi good. Kuasa Yesus yang merubah death menjadi life. Itu adalah kuasa positif, saudara. Don't worry. Kelihatannya terjadi gak enak. Instead kita komplain. Just tanya Tuhan, apa sih Tuhan rancanganmu? Waktu saya mencari gereja, kita harus pindah, sudah tahu. Kembali lagi, tahu orang Indonesia kalau sewa gereja itu makanan, masak, ngobrol, sampai harus kadang-kadang harus suruh pergi. Cari tempat nggak mudah, apalagi kita harus cari minggu. Di situ saya banyak Tuhan, tanya Tuhan, apa sih Tuhan? Kita ada satu university, Concordia University, bagus. Ternyata charge-nya mahal sekali. Hampir 2.000 rasanya kita harus bayar sebulan. Kita bayar waktu di Living Word itu 250 sebulan, kita really blessed. Kemudian kita cari tempat, semua gereja-gereja ngomong kalau minggu nggak bisa. Tapi saya sama Hana tanya, kita bagian doa kemis tanya pada Tuhan, perlu waktu. Kemudian satu kali saya sama Hana ngomong, Tuhan bukakan jalan, ada satu tempat gereja ke situ. Kita ketemu ke situ, senior pastornya ada di situ. Ternyata dia founder pastornya, Pastor Moore. Kita share, Pastor Moore, kita looking for church for Sunday. Oh, if you want to have service 12 o'clock, kita bisa. Hah? Saya nggak pernah kepikir, kita pikirnya selalu jam 10, jam 11. Jam 12 sama sejam bedanya. Kita bawa dalam doa, kita share, akhirnya dia kenalkan ke senior pastornya, suksesornya dia, ya. Ke rumah kita undang makan, fellowship dengan semua board
member, kita discuss, dan pastornya feel good, dan kemudian dia bicara dengan board unanimously setuju semuanya, dan malam saya sama Hana dipanggil 19 Desember, diperkenalkan kepada jemaat. Ada 500 service, waktu 500 jemaat yang jam 10.30, jam 10, jam 9 ada service untuk orang-orang tua, yang contemporary service-nya 10.30. Hampir mungkin 800 orang itu. Saya dikenalkan, dia share, dia berdoa untuk cari bisa menjadi berkat buat Creation Church. Dia ngomong, dia hampir give up, tapi tahu Tuhan kirim ya. Dan saya perlu disuruh share juga, dikenalkan, dan mereka sambut kita luar biasa, baik sekali. Nah, tapi perlu makan waktu, nggak langsung, nggak instan. Justru relasi pada Tuhan itu membuat kita bisa punya hope walaupun belum sampai, tapi kita misi looking forward seperti sudah ada. Itu relationship dengan Tuhan sangat penting sekali. Dan untuk itu bukan hanya mengenal dia, tapi kuasa, His power, kuasa kebangkitannya. Saya tahu Joel Austin pernah share bahwa orang tuanya dia pendeta. Pada waktu dia masih kecil-kecil, orang tuanya sering pergi ke kota lain. Dia ada saatnya di mana anaknya itu sakit. Tiap dia pergi ada sakit sampai ayahnya itu selalu lehen pada anak-anaknya. Dan Joel Austin masih ingat yang dia katakan di Yesaya 54 ayat 17. No weapon formed against you shall prosper. Then every tongue will rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayahnya Joel Austin lehen, benar, nggak sakit lagi. Dia menyadari power, kuasa kebangkitan. Kemarin kita bicara sama Juan dia cerita di mana saatnya di daycare ke bulan-bulan seteman itu pada sakit anak-anak, diarrhea, dysentery, vomiting, sakit semua, ada saatnya. Dan dia lihat ada satu temannya tumpah-tumpah, dan dia mulai bayangkan, kalau saya nggak ada mobil, kalau saya naik bus TTC tumpah-tumpah, bayangkan bagaimana saya malunya. Dan dia ingat mengenai ayat ini, dan dia katakan tiap hari dia confess ini kata, no weapon shall prosper against me shall prosper. Dan dia no weapon shall prosper against me. Dan dia imani, dan benar saudara, kemarin ini dia share, dia nggak ngalamin sakit apapun juga, knowing the power of His resurrection. Jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan jangan mandah aja apa yang saudara hadapi, declare it, speak the victory. Tidak ada kuasa apapun juga. Ada orang mau berbuat jahat pada saudara, nggak usah sakit hati saudara. Tuhan katakan, Tuhan akan buktikan bahwa orang itu salah. Saudara nggak usah defensif, saudara ngotot, saudara, it's okay. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, saudara, Dia pembela kita. Siapa lawan kita? Biar sudah 2011 ini, saya punya hati, I want to close dekat dengan Tuhan, mengenal Dia. Nanti sudah 2000, the end of the year 2011, saya rindu melihat kesaksian dari saudara. When you put God first, saya jadi hamba Tuhan, mengambil langkah ini. Saya nggak pernah sorry dan I thank God. Memang saya di-corner kan, waktu Hans sama Daniel boleh kata, saya setuju, kamu pergi, kamu ambil keputusan nih. Kita harus cari pastor. Saya menghindar, saya nggak mau jadi pastor. Saya mau menjadi businessman, goal saya. Tapi saya thank God, saya menunda-nunda. Akhirnya saya pergi retreat dan Tuhan berbicara. Saya seringkali kita harus mengambil langkah, go out of comfort zone. Saya pergi retreat. Hari pertama Tuhan nggak jawab, hari 2 Tuhan nggak jawab. Saya mau give up. Tapi saya thank God, Hana ngomong encourage me, just go another day. Hari Rabu malam saya ingat,
Saya nggak dengar apa-apa, saya sudah fasting, kelaparan lagi, nggak dengar apa-apa. Tapi sudah, saya terus encourage saya. Kamis pagi jam 10, Tuhan, you are my servant, fear not, I have chosen you. Kamu adalah hamba-Ku yang Tuhan pilih. Itu sudah Tuhan bicara, sudah. Akibat itu saya meresponi. Thank God kita bisa melayani anak-anak bersatu, cucu-cucu. Kemarin saya boleh fellowship bersatu, Christmasan dengan family, anak mantu cucu. Aduh, senang sekali. Apalagi cucunya ngomong, kalau every time I want to go home, I want to cry. Kesenangan sama oma opa, mungkin di spoil sama omanya. Tapi sudah di sini, kalau kita sudah dekat relationship, tadi yang katakan kebahagiaan adalah kalau kita purposely mau build relationship dengan Tuhan dulu, saudara. The next automatically dengan diri sendiri, dengan orang lain. Biar sudah kita sama-sama, kita sebentar lagi akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta musician untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu lebih dalam lagi, biar ini menjadi kerinduan kita, saudara. Ada satu kehausan, kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan.